Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Dua pemuda yang menyerang karyawan di kantor penyedia jaringan optik Kota Makassar diringkus polisi. Jelang Idul Adha, ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan memadati Pelabuhan Nusantara Parepare. Usai diterjang banjir bandang, sejumlah warga di Bantaeng membersihkan lumpur sisa banjir. Kita ke informasi pertama. Dua pemuda yang menyerang karyawan di kantor penyedia jasa jaringan optik Kota Makassar diringkus polisi. Motif penyerangan dipicu cemburu. Dari rekaman CCTV di kantor penyedia jaringan optik Kota Makassar, tampak dua pemuda dengan senjata tajam tiba-tiba menyerang seorang karyawan. Sebagian karyawan lain tidak berani melerai karena diancam pelaku. Usai melukai korban, kedua pelaku melarikan diri. Tidak lama berselang, polisi yang menerima laporan korban segera menangkap kedua pelaku. Senjata tajam yang digunakan pelaku turut disita. Dari hasil penyelidikan, penyerangan dipicu cemburu. Salah satu pelaku tidak terima wanita yang disukainya memilih menikah dengan korban. Kronologis kejadian sehingga viral di media sosial, itu awalnya korban merasa cemburu karena pacarnya baru chatting pelaku, sehingga dia mendatangi tempat laki-laki pelaku di kos di Alauddin. Kemudian dia melakukan pemukulan di situ. Yang dalam rekaman CCTV itu sempat ada penggunaan senjata tajam itu seperti apa? Jadi sesuai rekaman video yang beredar di media sosial, betul terjadi penganiayaan di situ dengan menggunakan senjata tajam, di mana pelaku yang satu langsung melakukan penganiayaan kepada korban, kemudian dia pegang. Setelah itu cekek dia punya leher, tiba-tiba pelaku yang kedua datang dengan menggunakan sebilah pisau sambil melakukan penganiayaan terhadap korban. Ada berapa jumlah total pelaku dari penyelidikan? Dari hasil penyelidikan jumlah pelaku yaitu 2 orang. 2 orang. Itu di latar belakangi kecemburuan kisah asmara. Sesuai hasil pemeriksaan, ya di latar belakang dia kan cemburu. Kondisi korban saat ini ada berapa luka serius? Kondisi korban saat ini yaitu mengalami luka di bagian bibir, kedua dengan tangan sebelah kiri, terus telapak kaki sebelah kanan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Sedangkan kondisi korban telah dibolehkan pulang setelah perawatan di rumah sakit. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seekor ular sanca batik yang bersembunyi di bagian mesin mobil berhasil dievakuasi. Ular masuk melalui kap mobil yang diparkir di dekat semak-semak. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare melakukan evakuasi sanca batik dari mesin mobil yang lama tidak digunakan. Ular masuk melalui kap mobil yang diparkir dekat semak-semak. Pemilik mobil yang mengetahui keberadaan ular segera menghubungi tim pemadam kebakaran Kota Parepare. Kami dapat informasi dari masyarakat melalui pelayanan operator Silva pemadam kebakaran tentang adanya seekor ular sanca atau ular piton yang berada di dalam mesin sebuah mobil di Lungkue. Itu Pak, cara evakuasinya seperti apa Pak? Cara evakuasinya itu karena kebetulan ular ini berada di dalam kap mesin, jadi kita lakukan dengan menggunakan alat yang ada. Jadi kita evakuasi itu dengan menggunakan stick khusus untuk ular.
Kalau ceritanya Pak sampai ular ini masuk ke kap mobil itu Pak, gimana Pak? Apakah ibunya parkir atau gimana? Ya, jadi mobil ini sementara parkir kami dapat di lokasi. Mungkin kalau dilihat dari situasinya, mungkin mobil ini lama parkir. Ya, jadi supirnya baru dia mau parkir, ternyata ada seekor ular di dalam mesin. Ular ini pergi di mana kan? Ya, untuk sementara ular ini akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Ular sepanjang 5 meter ini telah dilepas ke habitat yang jauh dari permukiman warga. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ratusan jemaah calon haji kloter 19 embarkasi Makassar telah diberangkatkan dari asrama haji Sudiang menuju Bandara Hasanuddin. Kloter terakhir ini meliputi jemaah asal Jeneponto, Sidrap, dan Makassar. Suasana haru bahagia mewarnai pemberangkatan 169 calon haji kloter 19 dari asrama Sudiang, Kota Makassar menuju Bandara Hasanuddin. Kloter terakhir ini meliputi jamaah asal Jeneponto, Sidrap, dan Makassar. Keluarga rela menunggu di area parkir asrama haji. Seluruh calon haji harus menunggu 12 tahun hingga 13 tahun agar bisa berangkat ke Tanah Suci pada tahun 2022. Keberangkatan mereka sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Para calon haji embarkasi Makassar ini akan transit sejenak di Bandara Minangkabau, Kota Padang, Sumatera Barat, guna menjemput 140 calon haji embarkasi Padang yang tergabung kloter 18. Total untuk di Makassar ini 169 dan akan bergabung dengan kloter 18 di Padang, itu sebanyak 140 orang. Dengan diberangkatkannya kloter terakhir ini, total jumlah keseluruhan jemaah yang diberangkatkan secara keseluruhan berapa kalau Jumlah totalnya ada 7.329 orang. Itu berasal dari beberapa provinsi di Indonesia Timur ya? Itu yang hanya dari embarkasi Makassar aja. Terus apa yang membedakan dengan pemberangkatan sebelumnya di kloter dari kloter terakhir? Dengan kloter terakhir ini perbedaannya hanya transit di Padang saja. Mereka bergabung dengan provinsi lain begitu? Ya, bergabung dengan provinsi Padang. Dengan telah diberangkatkannya 19 kloter ini, ada berapa yang batal? Yang batal ada 2. Yang pertama karena hamil, yaitu dari Bajo. Kemudian yang kedua karena sakit. Sejauh ini belum ada jemaah haji asal embarkasi Makassar yang wafat di... Sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut dan mudah-mudahan semuanya selamat sampai di Makassar kembali, sampai di rumah masing-masing. Perbandingannya tahun lalu sama ini masa pandemi Ini kan, seperti apa? Ini kan haji pertama sesudah pandemi ini Pak. Nah, Ya. itu seperti apa Pak pelaksanaan haji tahun ini secara umum Pak? Ya, keseluruhan pertama berkaitan dengan kesehatan tentu saja lebih diperhatikan dibandingkan dengan sebelumnya karena ini menyangkut pandemi COVID yang belum selesai, sehingga peserta harus tes PCR dan alhamdulillah semuanya juga berhasil dengan baik, di mana juga negatif. Kemudian perbedaan yang kedua tentu saja berkaitan dengan pelaksanaan yang lebih lebih siap, lebih mumpuni dan lebih baik. Seluruh calon haji embarkasi Makassar dikabarkan dalam kondisi sehat. Harapannya mereka dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik dan kembali selamat ke Indonesia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Hasanuddin, ratusan calon haji asal Jeneponto tiba di asrama Sudiang, Makassar. Mereka tergabung dalam kloter 19 atau kloter terakhir embarkasi Makassar. Keluarga rela menunggu di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan 157 calon haji asal Jeneponto di asrama Sudiang, Kota Makassar. Para pengantar calon haji asal Jeneponto mempunyai tradisi saat mengantar jemaah dipercayakan mengikuti jejak para keluarga ataupun kerabat yang berangkat ke Tanah Suci. Ada keluarga dalam juga ya Bu? Ya, Berapa orang keluarga dalam Bu? keluarga 3 orang. 3 orang ya Bu? Oh. Ya. Kenapa Bu datang ke sini Bu? Saya datang untuk mengantar. Kebetulan
keluarga, ada nginap di rumah. Oh, ini jemaah dari asal mana Bu yang ini? Jeneponto. Jeneponto ya Pak? Iya. Keluarganya Bu juga dari Jeneponto ya Bu? Iya, Jeneponto. Memang kalau Jeneponto memang... Udah deh, besar sekali ini. Ini lumayan ini Pak, tapi contoh kemarin sangat meledak sekali. Tapi alhamdulillah karena mungkin bupati mereka mengaturnya supaya membatasi orang-orangnya untuk datang kemari. Jeneponto kayak ini ya semua, memang dia suka mengantar karena sudah tradisinya orang suku Jeneponto. Kalau suku Bugis itu tidak terlalu seperti begini. Apakah keyakinan ini Bu, kalau pergi mengantar haji, apakah bisa juga ikut nanti haji juga, begitu ya? Ya, keyakinan mereka. Jemaah haji asal Jeneponto tergabung kloter 19 atau kloter terakhir embarkasi Makassar. Untuk kloter terakhir embarkasi Makassar kloter 19 dari Jeneponto sebanyak 157 orang dan tambahan kota yang tidak digunakan oleh provinsi lain kami minta bergabung di Solo Selatan. Ada 9 ya, ada 9 kota tambahan yang tidak digunakan yang diisi oleh Kabupaten Sidrap 9 orang. Kak, untuk kloter 19 ini Kak, daerah mana saja Kak yang masuk jadwal? Yang masuk Jeneponto 157 dan Sidrap 9. Nanti bergabung dengan Padang, embarkasi Padang. Jadi prosesnya seperti apa nanti? Apakah nanti pesawat yang ke Padang atau gimana Pak? Ya, seperti biasa. Nanti pesawat dari embarkasi Makassar menuju ke Padang, isi bahan bakar sana aftur sekaligus menjemput jemaah Padang. Seluruh calon haji asal Jeneponto telah melewati cek kesehatan termasuk tes COVID-19. Hasilnya mereka dinyatakan sehat dan siap berangkat ke Arab Saudi. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. Jelang Idul Adha, ribuan penumpang dari Pulau Kalimantan memadati pelabuhan Nusantara Pare-Pare. Mayoritas penumpang ingin berlibur di kampung halaman. 3 kapal yang mengangkut ribuan penumpang merapat di dermaga pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare. Kapal yang berlayar dari Pulau Kalimantan itu masing-masing kapal motor Thalia dari Nunukan, Kalimantan Utara, kapal motor Kirana dari Balikpapan, Kalimantan Timur, serta kapal motor Aditya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan data kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Pare-Pare, ada peningkatan jumlah penumpang dari Kalimantan yang tiba di Pelabuhan Nusantara jelang Idul Adha. Mayoritas penumpang ingin berlibur di kampung halaman. 3 kapal yang secara bersamaan tadi diawali dengan KM Kirana dari Balikpapan, kemudian dari Nunukan ada KM Thalia, dan barusan saja yang sandar ini lagi debarkasi sekarang ada KM Aditya dari Samarinda. Kalau saya melihat ini lebih kepada pengaruh karena mendekati Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Idul Adha, kemudian ada juga ini bersamaan dengan anak-anak libur sekolah. Nah, sehingga mereka orang-orang yang dari Sulawesi ini memanfaatkan momen-momen ini untuk pulang kampung. 3 kapal yang merapat di dermaga Pelabuhan Nusantara dari Kalimantan memuat sekitar 3.300 penumpang. Suardi Gatang melaporkan dari Pare-Pare.